Yo, selamat datang kembali di channel ini. Nah, jadi kali ini tuh aku ada project podcast dengan beberapa narasumber yang aku kenal dan mungkin nantinya akan meluas ke sektor yang lain. Tapi kali ini aku kedatangan tamu yang spesial karena aku jumpa dengan kakak ini pertama kali di Malang. Di Malang kan? Di Malang Iya, itu ya, bener. waktu Jambore PDBMKI, Jambore Nasional. Mm-mm. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Kak, perkenalan dulu Kak, kakak dari mana gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Yoca Bangun. Aku mahasiswa klinik sedang koas di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Hai semua, salam kenal. Halo. Nah, jadi sekarang ini lagi sibuk apa, Kak? Lagi PJJ online. PJJ Sama online kan? ya. Sama sih Sama kan? sebenarnya. Nah, makanya aku tuh kayak tertarik Hmm. bahasnya tentang PJJ online ini apakah efektif atau enggak sih sebenarnya. Oke. Iya kan? Jadi sebelum kita ke sana, kita bahas dulu. Menurut Kakak sendiri FK itu gimana sih? Enak atau enggak? Sulit atau enggak? FK, oke. Jadi kayaknya kalau pertanyaan ini tuh sangat subjektif ya, karena untuk bisa kasih testimoni tentang FK itu, kalau menurutku adalah bagaimana pribadi kita apa ya, merefleksikan perjalanan panjang sampai detik ini di FK itu gimana. Kebetulan kalau aku karena ini adalah impian aku gitu, jadi aku cukup enjoy di FK walaupun dengan sulitnya gitu ya, Hmm. sulit main, iya nggak sih? Iya, iya Karena betul. jadwalnya beda kan sama teman-teman fakultas lain, terus kayak uh, pelajaran yang biomolekuler, pelajaran dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, walaupun banyak sulitnya, tapi karena puji Tuhan ini adalah mimpiku gitu, jadi aku Hmm. cukup enjoy menjalani sampai sekarang sih gitu. Ya sih, tapi memang kan banyak orang bilang itu anak FK itu sombong karena memang jadwal kita ya nggak pas sama mereka ya kan sebenarnya. Bukan karena kita emang nggak mau Benar main. banget. Bener banget, bahkan tuh sering banget Ham, aku tuh kayak teman-temanku kan, kebetulan aku orang Bandung, terus Hmm. aku ngerantau ke Jakarta untuk kuliah di FK UKI kan. Jadi banyak temanku umur-umur aku, umur 23, 24 udah kerja di Jakarta gitu kan, terus ngajak main, aku ya nggak bisa karena koas, banyak yang ngira sombong, padahal jauh di dalam lubuk hati tuh pingin banget untuk main, iya nggak Iya, sih iya, Ham? betul betul. Nah, Kayak jadi gitu, sebenarnya capek nggak sih kuliah FK itu, Kak? capek parah. Capek parah Ini ya. aku nggak mau sosok apa ya, sosok malaikat gitu ya, tapi memang Hmm. capek karena apa yang dipelajarin tuh nggak cuma satu bagian doang, gitu yang tadi balik aku bilang, kita pelajarin dari ujung kaki sampai ujung rambut, ada prakteknya, ada Hmm. soft skill untuk anamnesis, wawancara, ada teori, praktikum gitu, capek. Iya. Cuman kalau kamu suka dan kamu apa ya, kamu kamu mencintai itu, kamu akan enjoy gitu, kamu akan enjoy every moment gitu. Karena kan ini Tapi capek. lagi masanya calon-calon mahasiswa baru yang mau masuk kan. Jadi mungkin kan di luar sana Ah iya banyak benar. lagi orang-orang lagi berjuang untuk masuk ke FK. Takutnya nanti pas dia masuk nggak Mm, sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dibilang nggak enak ini itu. benar-benar. Padahal faktanya pas kita masuk itu nggak sesuai. Kita harus ngulang dari awal lagi, mulai dari biologi awal sampai bahas kimia ada, Ah, matematika juga ada padahal. kalau benar banget. Bahkan semester awal tuh teman-teman yang baru mau masuk FK nanti jangan langsung berharap gua langsung belajar tentang jantung gitu, enggak. Tapi Hmm. kita akan kayak SMA lagi ya kan, Iya, kayak iya. belajar tentang biologi molekulernya, kimianya, praktikum-praktikum kimia gitu-gitu tuh akan kita pelajarin lagi gitu. Bahkan di kampus aku yang mungkin beda ya tempat lain ya. Kalau di fakultas aku itu semester awal, Hmm? 3 blok awal itu nggak ada sama sekali bahas tentang kedokterannya. Malah tentang Kedokteran, iya sama yang kok sama. oh sama berarti ya. Karena yang di awal kita dibahas tadi skill, Hmm, kayak mana cara belajar yang baik. Karena kan pembelajaran di FK itu kan beda. ya, Takutnya kita nggak mampu ngikutin ya. pelajarannya jadinya jatuh gitu. Heeh. Benar, bahkan kalau di UKI ya Ham, Hmm. kita tuh semester-semester awal tuh kita belajar namanya communication Iya, skill iya, communication gitu. skill. Jadi kayak ya kan? Hmm. Terus kayak kita bahkan nih di UKI yang menurutku apa ya agak unik, kita belajar tentang keluarga negaraan gitu-gitu loh. Jadi Ada, kayak ada. belajar benar
Ada. belajar tentang hukum kedokteran kayak gitu. Jadi kayak apa ya, basic banget lah gitu, basic dari semuanya, nggak langsung ke sistem organ Iya. gitu. Tapi Kayak gitu. kalau di kami itu keluarganegaranya tiap semester tuh ada, sampai semester 4 itu baru berhenti. Oh gitu. Kalau kami Iya. sih semester awal aja sih Jadi kebetulan. masuknya ke non blok gitu. Oh, oke oke. Hmm. Hmm, Jadi bagus juga sih. kan sekarang lagi koas nih kak. Kan kakak udah jalan Mm-mm. nih koas offline atau koas langsung kan. Sedangkan aku nih, Nah, kan harusnya masuk tahun ini. Tapi ah, karena pandemi jadi langsung ke online. Jadi pengen nanya nih kayak mana sih? waduh. Iya sedih sih sebenarnya. Oh, Jadi kayak mana sih rasanya koas secara langsung gitu kan? Karena kita tahu bahwa untuk menjadi dokter yang baik itu kan harus melalui praktik, ya kan? Melalui betul. praktik, terus kita Betul. belajar yang rajin. Nah, sedangkan aku juga langsung online, jadinya kayak kuliah lagi gitu. Nah, menurut aku pribadi nih, Ya, kayak mana sih pengalaman selama koas yang secara langsung gitu? koas offline nih ya. Iya, offline. Oke. Eh, sebagai eh, sebagai generasi yang merasakan kedua jenis koas nih, sejujurnya koas offline itu jauh lebih mengasyikkan, Hmm. jujur aja. Even aku pun nggak mau munafik bahwa itu sangat capek, ya, karena kita kalau koas offline kita ketemu pasien langsung, nih ya, kita ketemu pasien langsung, kita ketemu dokter konsulennya langsung, kita ketemu kalau di UKI kebetulan ada asisten ya, jadi kita ketemu asisten langsung dan kita akan ada yang namanya jaga malam gitu. Nah, Hmm. sebenarnya tuh itu semua merupakan satu proses yang menurutku sangat kompleks dan komplit. Jadi di koas offline tuh kita walaupun kita datang ke pasien nanti ada namanya bedside teaching gitu-gitu ya. Jadi kayak kita datang ke pasien, kita presentasikan, baik dok, ini pasiennya dengan nama bla bla bla, keluhan apa. Nah nanti tuh selain kita belajar communication skill sebagai dokter, kita belajar untuk memaparkan penyakit pasien kita ini ke konsulen. Juga kita sebenarnya walaupun praktek itu diajarin juga sama dokternya gitu. Karena kan kebetulan UKI punya rumah sakit pendidikan ya Ham. Jadi kita tuh kayak dokter konsulennya akan menjelaskan di samping pasiennya gitu. Jadi sebenarnya itu bagian serunya. Jadi kayak ada pembelajaran ke pasiennya langsung ada, ke dapat teori dari dokter konsulennya juga ada. Terus yang kedua jaga malam sih menurutku yang beda banget dari koas online ini. Jaga malam merupakan roller coaster bagi setiap koasam. Jadi nanti kamu semoga pandemi ini udah cepat kelar. Amin. Kamu akan merasakan the meaning of the real koas itu adalah pas jaga malam, gitu. Apalagi waktu kamu di IGD. Karena apa? Di situ adalah kondisi di mana kamu tanda kutipnya menjadi kita jadi garda terdepan di IGD. Sebelum suster ataupun perawat menerima, kita dulu biasanya di stase bedah sih. Nanti kita dulu yang melakukan primary survey gitu, kayak nanti datang ambulans terus kita yang harus turun jam berapapun itu, jam 4 pagi, jam 3 pagi lagi tidur. Kalau ada bel turun gitu kan, mau ngantuk, mau ada iler-iler gitu. Itu sebenarnya serunya gitu. Nah, makin serunya lagi adalah di saat kita menerima pasien, kita tanya keluhannya, kita menghadapi pasien sesungguhnya gitu, kayak di mana gini Ham, pasien itu, kalau yang aku pengalamanku ya, pasien itu nggak ngelihat kamu koas atau enggak, tapi mereka melihat kita adalah tenaga medis yang siap melayani mereka gitu. Ya, jadi even kita masih koas, tanda kutipnya kita masih disupervisi, tapi rasa tanggung jawabnya gitu, rasa aku nih yang akan maksudnya akan menangani pasien ini, aku yang akan ngasih tahu ke dokter jaganya, ini dok temuannya gitu. Itu tuh merupakan hal yang ditunggu-tunggu sih menurut aku untuk kalian-kalian nanti yang mau koas offline ya. Nah, jadi tuh itu menurutku pembelajaran yang nggak akan bisa dibeli ya, karena kita dapat ilmu langsung dari pasien. Nah, ditambah lagi makin ya, kalau menurutku ya makin seremnya di dunia koas adalah yaitu nanti waktu kita mempresentasikan gejala pasien ke dokter jaga, kan? Karena kan
kita nggak tahu kita bener atau enggak, tapi kita berusaha sebisa mungkin dengan apa yang udah kita pelajari selama ini di preklinik dan juga dengan arahan dokter-dokter yang ada, kita bisa ngasih tahu kemungkinan dok diagnosis pasien ini gitu. Nah, ya pasti ada dua kemungkinan, bener kita dipuji dan kita seneng gitu kan. Yang kedua salah nih. Kalau misalnya kita salah udah mati. Koas adalah debu ya. Jadi pasti maksudnya ya udah kalau dimarahin nggak boleh sakit hati. Itu namanya proses pembelajaran gitu. Karena memang ya kalau salah berarti oke, aku akan belajar lebih lagi gitu dan aku nggak bakal ngulang kesalahan yang sama gitu. Jadi emang kalau udah nanti koas, apalagi koas offline atau nama bahasa kerennya hands on ya sekarang, kalian harus punya mental yang kuat. Kita tuh harus punya mental yang kuat, mental baja, mental yang mau dimintain tolong apapun itu ya. Mau sama perawat kayak mau sama dokter konsulen itu kita harus punya jiwa melayani itu kalau menurut aku ya, even kita masih di koas karena di situ di pupuknya gitu. Dan yang kedua ya kalau salah nggak boleh marah dan nggak boleh sakit hati karena emang di situ prosesnya gitu. Gitu sih kalau menurut aku koas offline yang serunya tuh di situ. Tapi masalah kalau bicara masalah mental baja itu harusnya udah ditanamkan dari sejak awal kita masuk ya kan. Karena kita memilih jalan ini yang kita udah baca-baca, kita survei semuanya, kita harusnya udah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi, baik itu kita jatuh, baik itu kita bisa atau enggak. Makanya dari awal kita masuk itu harus sudah siap. Makanya sebenarnya untuk camaba sekarang, kalau memang niatnya tulus, memang niatnya dari hati sendiri, ya nggak masalah jalani. Tapi kalau memang niatnya nyoba-nyoba atau karena keterpaksaan, sebaiknya dipikirkan lagi, bukan nggak boleh, tapi dipikirkan lebih baik lagi. Karena takutnya nanti ke depannya bakalan stres sendiri kan, karena kan kita yang jalanin, kita yang stres, jatuhnya nggak selesai gitu yang takutnya. Benar-benar setuju banget. Apalagi gini sih Ham, aku setuju banget sama statementmu bahwa semenjak awal masuk FK kita memang udah harus dibentuk mentalnya ya, mental bajanya tanda kutipnya gitu kan. Tapi sebenarnya, tapi akan sangat berbeda Ham kalau misalnya kita udah ketemu pasien tuh beda banget. Ya karena yang tadi aku bilang, jadi mental bajanya kita saat koas tuh lebih terasah gitu, karena kita benar-benar dinilai dari setiap aspek. Kalau misalnya waktu preklinik kan kita belajar teori, kita ujian gitu ya, ujian teori gitu ya. Dan pasien pun pasien orang bohongan gitu. Tapi ini kalau udah lu koas, kamu udah koas tuh, kamu beneran megang a human being gitu. Kita tuh beneran udah megang seorang manusia yang sedang sakit dan kita sedang mempelajari dia, tapi kita juga sedang berusaha untuk membantu dokter-dokter yang di sana untuk mengobati gitu. Jadi kayak pressure-nya akan lebih tinggi, tekanan tanggung jawabnya akan lebih tinggi, dan akhirnya mental kita akan lebih ditempa lagi sih di koas nanti yang offline gitu. Iya. Karena kan dengan adanya koas offline yang langsung itu kan membentuk pribadi yang empati, terus membangun komunikasi efektif dengan pasien. Nah, yang aku rasakan selama koas online ini itu ya balik sama kayak kuliah lagi, bangun pagi, pantengin komputer atau HP, ngeliat slide, baca-baca, udah. Nah, makanya aku ngerasa kayak semoga cepatlah ini berlalu, karena ya kita kan nggak bisa maksain juga karena pandemi. Ya kita tahu lah pandemi masih banyak di luar sana, apalagi kayak di sini tuh belum new normal, di Medan belum, sama sekali belum, masih meningkat kasusnya. Makanya di sini tuh masih ya semua serba online. Tapi ya balik lagi ke pribadi, masih banyak orang-orang yang nggak peduli. Kalau nggak peduli mau sampai kapan kayak gini kan? Benar banget. Nah, tapi ya aku mau kasih tahu sesuatu nih. Aku sebagai orang yang pernah koas offline, aku ada bersyukurnya loh koas online, tau nggak kenapa? Kenapa? Bukan karena aku nggak capek jaga malam, nggak. Tapi gini, ini yang aku pingin coba bantu ke kamu biar kamu pun nggak terlalu aduh kenapa sih aku koas online terus gitu kan. Nah, ada satu hikmah yang bisa kita ambil semua dari koas online. Ini pengalamanku. Kalau koas offline atau hands on atau kita udah di rumah sakit, untuk mendapatkan materi bimbingan sepadat koas online tuh sangat susah, Ham. Aku harus jujur aja.
Karena pada koas offline atau hands on, seorang koas dituntut untuk belajar mandiri. Jadi belajar dari pasien. Jadi misal gini Yocha mendapatkan pasien ileus obstruktif misalnya ya di bedah gitu. Terus kalau misalnya seorang Yocha nggak mau belajar, ya udah, ngerti kan? Kalau di koas tuh gitu sistemnya. Kalau aku emang nggak mau belajar tentang pasienku ini kenapa, obatnya harus apa, terus pembedahannya apa gitu, aku nggak akan bisa belajar, aku nggak akan bisa dapat materinya. Karena kita emang dituntut benar-benar mandiri di koas tuh. Nah, cuman dengan adanya koas online, aku jujur aja, di koas online ini tuh kita kan bener yang kata tadi Ilham, kita kayak belajar kuliah lagi, kayak diajarin lagi bimbingan-bimbingan. Nah, itu tuh menurutku adalah salah satu yang nggak akan bisa didapat dengan gampangnya di koas offline, Ham. Karena di koas offline itu ya dokter konsulen punya pasiennya sendiri, ya kan? Terus kita juga dituntut untuk belajar mandiri, ya kalau bingung baru nanya, gitu loh prinsipnya. Tapi kalau misalnya di koas online ini, seorang dokter konsulen yang nanti akan ngasih bimbingan, dia akan memberikan materinya sepenuh itu gitu. Jadi nanti menurutku sih dengan ada kelas online ini, kamu ambil serap materi-materi yang kamu lupa waktu preklinik, ya kan? Nah nanti waktu masuk itu akan kepake banget karena waktu masuk kita emang udah murni ke pasien, hard skill-nya yang diasah, cara aku periksanya, cara aku gunting gitu-gitunya. Tapi untuk teorinya di preklinik. Nah, cuman dengan ada kelas online ini tuh kayak preklinik kita dikasih kesempatan kedua gitu loh Ham untuk dapat dari dokter konsulen kita gitu. Itu sih hikmahnya kalau menurutku. Iya kan, karena aku juga udah berapa kali kayak ngulas masalah kelas online ini sama kawan-kawan, apa sih kelebihan kekurangannya. Nah, satu kelebihannya memang kita dapat memperdalam teori seperti kakak bilang tadi kan, memperdalam teori supaya nanti kita siap ketika udah masuk ke offline. Tapi memang kekurangannya ya kayak udah kakak bilangnya di awal, kekurangannya tuh banyak, kita nggak ketemu pasien secara langsung dan sebagainya gitu. Yes, iya banget sih. Nah, jadi cuman ada kok hikmahnya teman-teman. Iya, karena setiap sistem pasti ada kelebihan kekurangan, pasti ada hikmahnya juga semuanya. Nah, makanya aku sih berharap semoga teman-teman di luar sana pun yang mengalami hal seperti ini, nggak cuma FK ataupun semua orang yang mengalami online itu dapat ambil hikmahnya. Jangan cuma maksudnya ngeluh nggak apa-apa, cuman seenggaknya ambillah hikmah yang bisa diambil. Jangan cuma mengeluh aja karena kita memang lagi menghadapi situasi yang seperti ini. Berapa fase udah dilewati di offline dan masuk di online? Oke. Aku tuh offline itu ntar ya, mata, anestesi, objin, 2. Udah banyak ya? Aku offline aku ngelewatin 6 stase atau 7 stase. Terus akhirnya aku apa? Berarti tahun ini selesai ya harusnya? Atau tahun depan? Harusnya aku tahun depan selesai. Tahun depan udah benar-benar kelar. Cuman ya inilah kan. Jadi aku offline-nya 6 stase, 6,5 sih karena waktu itu ada 1 stase aku sempat offline berapa minggu, online berapa minggu gitu. Nah, terus sekarang udah jalan 3 stase kebetulan online. Jadi aku udah 6 online dan 3 6 offline atau hands on dan 3-nya PJJ atau online. Nah itu. Yang PJJ ini nanti itu bakalan diganti nggak ke offline-nya? Ada gantinya nggak? Oke. Jadi kalau dari UKI sendiri Ham dia ngeluarin kebijakan kita kalau di kami ini mayor itu kan 10 minggu. Minor itu kami 5 minggu. Nah, semenjak ada online atau PJJ ini, mayornya jadi 4 minggu, minornya jadi cuma 2 minggu. Nah, jadi misalnya kayak aku sekarang lagi radiologi nih, Ham. Aku akan PJJ 2 minggu. Nanti sisanya 2 atau 3 minggu lagi akan aku bayar waktu kita nanti masuk gitu. Oh, berarti sama sistemnya. Soalnya gitu juga, soalnya aku udah lewat 3 stase. Dari paru, neurologi, sama ini lagi masuk kulit kelamin. Jadi memang setekan 2 minggu, jadi nanti 2 minggu kemudian kita diganti. Tapi aku udah dapat kabar nih dari teman
Jadi katanya nanti Hmm. mungkin sama ya, cuman mungkin aku yang salah nangkap, tapi mereka bilang bahwa koas online-nya tetap sama, cuman nanti ada diganti dengan hard skill-nya. Jadi kan PJJ biasa nih, Hmm. tapi nanti pas sudah selesai Hmm. pandemik yang dilatih itu hard skill gitu. Kalau kalau kita kan Maksudnya diganti hard skill mungkin kayak cara menangani pasien gitu. Tapi kalau mm-mm. kalau kita kan memang diganti koasnya langsung. Cuman ya kita nggak tahu, mungkin next aku akan ngomong sama mereka juga akan buat seperti ini juga. Iya boleh sih, boleh. Maksudnya dicari tahu aja ya tiap Iya. univ gimana. Karena aku sampai detik ini setiap fakultas kedokteran di Indonesia tuh belum satu kata Ham tentang Hmm. PJJ ini. Jadi kayak masih, oh ya udah kalau kampus gue gini, kalau kampus, bahkan ada yang setauku dia nggak dihitung loh PJJ ini. Apa ya, aku lupa di universitas apa, tapi pokoknya ya udah kalau misal aku ikut PJJ, misal aku udah ikut 2 minggu, ya udah nanti pas aku masuk aku tetap akan menjalani sesuai dengan durasi normalnya minor itu berapa minggu gitu. Ih, lama Kasihan kali juga sih sidangnya. sebenarnya, jadi akan lama banget. Lah, iya lama. Berarti kita ibarat kita kan selesai koas paling lama 2 tahun. Kalau orang itu Iya, bakal nambah lagi tuh. lebih lama lagi benar. Makanya itu Hmm. masih jadi momok sih. Setauku ini udah dibahas, udah diangkat sih sama ISMKI ya Ah, tentang hal-hal kayak gini. Karena emang sudah apa ya, emang kalau menurutku kedokteran yang belum kelar nih, kita akan bikin kebijakannya apa untuk para iya. koas. Kalau yang lain kan fakultas lain kan nggak ada ngaruhnya ya. Iya, Kalau iya. kita kan ada ngaruhnya, makanya setauku masih jadi bahasan empuk gitu loh buat birokrasi di atas. Semoga aja Karena udah dapat karena kebijakan juga yang aku baik. ada dapat kabar dari temen, lupa kampus yang mana, itu katanya Mm-mm. koasnya koas biasa offline tetap bisa masuk ke rumah sakit. Ada, ada Ham, ada Ham. Em, Beberapa tuh ada karena gini Ham, dia zona hijau. Ah Jadi ya. dibolehin. Sedangkan kayak kamu misal Medan, aku Jakarta lagi gitu kan kita Iya. zona merah. Hmm. Yang ada kita bunuh diri kalau masuk gitu Hmm. kan. Jadi memang setahu memang ada kan misalnya di waktu itu di mana ya? Eh, yang di Kendari gitu di NTB tuh udah masuk sekarang memang masuk ya offline karena memang mereka nggak ada apa ya di zona hijau lah tanda Iya, kutipnya pokoknya gitu zona jadi hijau. bisa masuk. Nah, jadi mungkin itu aja untuk sekarang Kak, kita bahas tentang masalah koasnya. Mm, Nah, jadi untuk teman-teman di luar mm, sana atau siapapun di luar sana yang masih bekerja dan mencari nafkah, nggak masalah, tetap jaga peraturannya, ikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua tetap tetap mm. sehat dan tetap aman. Jadi terakhir Kak nih, Amin. saran untuk Yo, calon mahasiswa baru yang nanti akan masuk FK. oke, oke, oke. Hmm, oke, gini. Buat teman-teman, adik-adik aja nggak apa-apa ya. Buat adik-adik yang akan masuk dan pingin masuk ke kedokteran, saran dari aku, semoga itu adalah pilihan dari hati terdalammu. Karena journey ataupun perjalanan kedokteran itu adalah lifetime. Kita belajar seumur hidup gitu. Dan kita menangani sesama kita manusia. Jadi semoga memang mimpi itu, keinginan itu muncul dari hatimu sehingga nanti saat menjalani lika-liku kedokteran dari mulai preklinik, klinik, dokter, internship, PTT, spesialis, subspesialis dan sebagainya itu bisa dinikmatin dan bisa dijalanin dengan sepenuh hati untuk melayani sesama manusia. Itu aja sih. Iya. Jadi terima kasih untuk Kak Yoca udah sempat hadir di podcast ini. Semoga kedepannya kita bakalan buat Thank you juga. episode-episode yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman di luar sana. Sekali lagi terima kasih Mhm. untuk semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan Oke, bermanfaat. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dah, bye. bye-bye.